Saudaraku, pada intinya jin itu bisa dilihat oleh orang, tapi dengan syarat harus dengan ilmunya. Ilmunya itu. Bukan berarti jin itu tidak bisa dilihat oleh orang. Jin itu bisa OTW ke kediamannya Abah Haji Ali Mara, yang mana beliau seorang ulama karismatik. Beliau itu ulama yang natural. Menuju ke rumah beliau itu tidak bisa dimasuki akses mobil. Motor pun tidak bisa, motor hanya bisa di depan. Karena ada jalan yang curam. Apalagi di musim hujan begini. Ya, saudara-saudaraku, ikuti terus video saya. Jangan lupa subrek. Ke rumahnya Abah Haji Ali Mara itu dari akses jalan desa mungkin sekitar 300 meter. Lanjut, saudara-saudaraku, ini jalan menurun. Jalan menurun mungkin 30 derajat menurunnya. Kalau ini sekarang ini mendingan jalannya. Agak bagus dulu. Hoream. Di sini banyak pohon-pohon yang besar. Masih banyak pohon-pohon yang besar di sini. Bahkan ada pohon yang sudah berpuluh-puluh tahun dan beratus-ratus tahun. Abah Haji Ali Mara itu seorang ulama, yang mana beliau salah satu muridnya dari Abuya Armin Cibuntu, Pandeglang, Banten. Biarpun beliau tinggal di perkebunan, jauh dari pemukiman masyarakat, tapi banyak orang yang bersilaturahim kepada beliau, tabarukan, bahkan dari luar-luar daerah, dari Palembang, dari Lampung, apalagi dari Jakarta. Karena beliau itu seorang ulama. Jadi benar, ilmu itu seperti cahaya. Ala ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Dimanapun orang yang mempunyai ilmu, dia pun dimanapun dia tinggal pasti akan ketahuan, pasti akan kelihatan. Ini pohon ini udah hampir ratusan tahun nih. Bahkan di sini pun ada air sumur keramat. Konon katanya ini tempat petilasannya Tubagus Wirakusuma, yang mana Tubagus Wirakusuma itu bila mana dari Banten menuju ke Parungkujang, Cileles, beliau suka lewat sini.
menaiki kuda, dan beliau ini sempat berhenti di sini. Makanya di sini ada sumur keramat Tubagus Wirakusuma. Bahkan sangat bermanfaat sumur ini bila mana di musim kemarau ini banyak masyarakat yang ngambil air sumur di sini. Guys, lanjut guys. Nah, ini nih jalan Kiai Haji Ali Marah. Jangan lupa saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku dimanapun berada, jangan lupa subrek. Semoga kalian semua selalu dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Beliau tinggal di sini hanya dengan keluarganya, dengan putra-putrinya dan para santrinya. Cuman beliau ini Abah Haji Ali Marah identiknya, terkenalnya itu oleh masyarakat ataupun orang-orang yang sering soan kesini. Beliau itu identiknya adalah ulama hikmah, tapi beliau ini hikmahnya benar-benar natural seperti ulama-ulama dahulu. Jadi tidak ke kanan ke kiri, tidak ke kanan ke kiri, alamiah. Ya saudara-saudaraku, bentar lagi kita sampai ke rumah Abah Haji Ali Marah. Mudah-mudahan Abah Haji Ali Marah ada di rumahnya sehingga saya bisa bertemu dengan beliau. Nah, itulah kediamannya, rumah Abah Haji Ali. Rumahnya sangat panjang ini. Saya dulu bingung waktu membangun rumah ini karena akses jalannya sangat curam, yang mana bahan materialnya ini saya bingung di bawahnya ini, cara membawanya ini. Ya guys, jangan lupa guys, itulah putra putrinya Abah Haji Ali. Abah Haji Ali, dan ini pondok pesantrennya. Ya saudara-saudaraku, alhamdulillah saya sekarang lagi bersama dengan Abah Kiai Haji Ali Marah, yang mana beliau ini seorang ulama sepuh lah. Bahkan beliau salah satu dari muridnya Abuya Armin Cibuntu, Paneglang, dan Abuya Noh, dan Abuya Samsudin Petir, yang mana Abuya Samsudin itu adalah khodamnya Syekh Nawawi, dan Abuya Palawira dan Abuya Mahfud Ciomas, yang mana Abuya Mahfud Ciomas itu adalah seorang gurunya dari Soekarno. Alhamdulillah saya sekarang lagi bersama dengan Abah, mau menanyakan tentang masalah jin, yang mana yang lagi viral nih. Sekarang saya mau bertanya dengan ahlinya, yaitu ke Abah Haji Ali Marah, yang mana Abah Haji Ali Marah ini seorang ulama hikmat. Bahkan salah satunya beliau ini salah satu murid dari Abuya Armin, yang mana Abuya Armin itu jangankan se-Nusantara gitu. Pada waktu masanya itu Abuya Armin itu adalah ulama besar, bahkan seluruh dunia pun tahu sama Abuya Armin. Gini Bah, mohon maaf Bah, Ya. ini pengen bertanya Bah ya, Ya. karena menurut Yudi itu Abah ahlinya lah, menggeluti di bidang ilmu hikmah. Ini kan Bah lagi viral-viralnya nih Bah. Iya. Jadi ada seseorang gitu, ada seseorang mengatakan, kata orang itu, bila mana orang itu mengaku bisa melihat jin, orang itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi Bah. Oh, iya. Nah jadi Yudi pengen bertanya, apakah gimana itu Bah? Emang jin itu bisa dilihat Bah?
Apa gimana, Bah? Kalau ku ilmu udah bisa dilihat. Oh, Cuman jin itu ada dua fakta, ada jin Islam, ada yang kafir. tuh. Iya. Kalau diucapkan jin Islam berarti kalimat syahadat, jin Islam tahu kalimat syahadat. Iya. Malah baca Yasin ini bisa tahu. Iya, iya. Kalau yang jin kafir kelihatan si kafir tadi hitam, Iya. itu nggak tahu. Hmm. Makanya ayat kursi itu banyak yang takut yang hitam ya, yang jin Islam mah nggak takut. Dia juga bisa, Bah ya? Bisa jin Islam mah. Kayak kita sembahyang Iya. tuh. Malah kalau istilah berwujud hadam itu kan berbulu Iya. kayak bentuk orang. Iya, iya. Kadang-kadang pakai jub. Kalau kita punya ilmu, kalau nggak punya ilmu mah nggak nyampe, nggak bisa, Iya, iya. nggak datang, nggak kelihatan sama kita. Kadang-kadang nggak tembus ke pengamalan Kita. nggak mudah itu jadi Islam tembus sama kita nggak wujud begitu. Iya. Jarang. Tapi yang punya wujudnya mah ada. Iya. Malah nggak bimbing Kita menjadi khodam, Bah ya? Adam kita Iya, itu. iya. Ya, jadi gini saudara-saudaraku ya, karena Abah ini adalah ulama yang sangat natural ya. Bahkan Abah ini tidak mengenal dunia mensos, tidak sama sekali alamiah. Ya disitulah ulama-ulama zaman dulu itu membawa ilmunya itu alamiah gitu, nggak ke kanan, nggak ke sini gitu. Jadi nggak seperti zaman sekarang gitu, dicampur adukan. Kalau Abah ini benar-benar alamiah, istiqomah sesuai dengan perintah gurunya. Jadi kata Abah ini, jin itu ada dua, ada dari golongan jin Islam, ada dari golongan jin kafir. Nah, yang jadi pertanyaan saya, gitu, apakah orang bisa melihat jin? Kata Abah bisa. Jadi walhasilnya itu jin itu bisa dilihat, asal dengan ilmunya. Jadi semua apapun kalau dengan ilmunya pasti akan bisa. Ya nyambung itu. Nyambung. Dohir. Gitu. Bukan gitu, Pak ya? Iya. Ya, jadi bisa. Jin itu bisa dilihat, tapi harus dengan ilmunya. Gitu. Jadi lagi viral nih, Bah. Jadi viralnya ini mempatwakan orang yang mengaku bisa melihat jin itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Jadi seolah-olah tidak percaya itu orang itu, Bah, mungkin. Padahal bisa, Bah ya. Bisa. Kalau dengan ilmunya, Bah ya. Bisa terlihat. Apakah itu, Bah, jin itu bisa seperti merupakan siapa saja gitu, gimana tuh, Bah? Itu mah bisa kayak wujud kakek-kakek, kayak anak muda misalnya. Iya. Ada misalnya kayak bisa kalau perempuan kayak wujud perempuan itu mah. Tapi harus ku ilmu. Nah. Ilmunya. Jadi dalam arti Makanya ada yang dibilang bisa kawin kajin itu. oh iya benar-benar. Nggak bisa dinikah gitu kalau nggak dohir. Iya. Karena kan ku ilmu, nah ada jalurnya itu yang punya pegang itu nggak dohir, cantik orangnya kalau perempuan. Nah, kan kayak bersumber nggak kayak kita, Iya. gitu. Nah, jadi gini, saudara-saudara, kita nilai dengan secara akliyah ya, gitu. Emang itu tergantung keyakinannya dan keimanannya masing-masing. Iya, masing-masing itu. Kalau saya itu sangat 100%. Orang bisa diberi kelebihan bisa melihat jin. Bahkan para wali, jangankan melihat jin, bahkan para wali pun mempunyai jin, bahkan para wali pun sampai bisa menikah dengan jin. Itu para wali. Tapi tujuannya para wali menikahi jin itu ya tujuannya untuk berdakwah, karena jin juga sama diperintahkan untuk ibadah sama Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuannya para wali itu menikahi bangsa jin itu sama, berdakwah, menyiarkan yaitu Islam, karena jin juga sama seperti kehidupannya seperti kita, ada yang baik, ada yang nakal gitu. Kayak orang Kayak kehidupan kita. Makanya rata-rata para wali itu mempunyai istri dari bangsa jin, Bah ya. Iya. Gitu. Jadi jangankan melihat, gitu. Dinikahin pun bisa sepertinya para wali. kita mah nggak punya ilmu, nggak keliat, ya punya jalur apa itu ilmu dohir. Iya. Karena kan bisa dandannya depan kita nolongin kaca itu terlopan dari mana itu kaca. Iya. Ya Allah, ini benar Rohim. Itu anaknya Abuya Perwira itu. Kayak Buya Parawira, Bah ya. Rohim namanya. Yang Iya, gimana di iya. rumah saya. Iya. Benar Rohim. Malah ada baju tuh kan. Ada orang di situ nggak ada. Padahal kita apa nggak lihat. Iya. Lagi jemur. Iya. Kata
Kata dulu kalau itu coba aja di depan kamu ada orang itu. Di situ nih saya kene. Tuh pan kita mau kali lihat kadang-kadang punya ilmu. Iya. Nah, Nih mohon maaf Bah, Abah itu waktu dulu itu bergurunya kepada siapa-siapa aja tuh Bah? yang ke-1 abu-abu yang umurnya 135 tahun. Usianya 130 tahun itu 30 mulai. tahun tuh. Abu ya Abu. Abu ini kadusimu. Iya, terus? Santri banyak tua-tua. Iya. Kedua Haji Sarif ya kira-kira 90 itu. 90 tahun usianya. Tuh. Iya. Ketiga Kisoib 70 tahun karena kan masih muda kalau di Bojong Menteng. Iya. Di Bojong Menteng 12 tahun keluar ke Petir Abu ya Samsudin. Iya. Tuh. Terus 4 siapa lagi tuh? tahun. Di situ ke Abu ya Peri akhirnya 3 bulan dikasih Abu ya santri Perwira Pak ya. 4. Abu ya Perwira itu salah satu gurunya Soekarno Pak ya. Nah, iya, itu umurnya 150 tahun, besar. Nggak ada yang tinggi begitu dulu umurnya, cuman itu Abu ya Perwira. Itu Abu ya itu Samsudin dengan Abu ya Armin gimana? Mana? Abah. Itu anak buahnya Abu ya Perwira, cuman Oh. mengaji syarat itu cuma hanya di ludah begitu. Wah, sudah nggak pakai benda. Iya. Cuma di situ udah bilang di akhir kemudian kalau nggak ada bendanya orang nggak percaya, karena kan ilmu kecil, pengamalan kecil, Iya, nggak benar. percaya. Iya. Dulu mah kena ke iman, biar Bismillahirrahmanirrahim misalnya, kena ke iman Dan dan ijabah yakin, aja ya. keyakinan. Iya. Mereka lama maka ada bilang lungkang longgong mati jadi bongkong kena imannya, Iya. nggak percaya gitu. Nah, jadi saudaraku, pada intinya jin itu bisa dilihat oleh orang, tapi dengan syarat harus dengan Punya ilmunya. ilmunya itu. Bukan berarti jin itu tidak bisa dilihat oleh orang. Jin itu bisa dilihat Iya. oleh orang, tetapi dengan ilmunya. Ya, saudara-saudaraku, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan Abah Kiai Haji Alimara ini selalu diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.